Tanjung Jawa Timur dengan tugas di SD Negeri 68 Sri Sempurnai. Dengan pengajar praktik Bapak Syed Reza Ashari SPI MSI dan fasilitator Ibu Puji Mulyati SPDSD. Pada kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini ada rekan sejawat saya sebagai coach nanti yang akan nanti saya supervisi akademik. Silakan Ibu, perkenalkan diri Ibu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmeli SPDSD, rekan sejawat dari Bapak Ali Abbas sebagai Kepala Angkatan ke-7. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri 68 Distrik 10 Sumedang. Demikian perkenalan dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan pra observasi ini, Bu, jadi ada 3 langkah yang kita lakukan dalam supervisi ini. Tahapannya ada 3. Yang pertama pra observasi, kemudian yang kedua tahapan observasi, dan yang terakhir nanti adalah pasca observasi. Kita lanjut Bu ya. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, agak meminta sedikit waktunya nih untuk membersama saya dan kegiatan supervisi ini. Tidak apa-apa Bu ya. Tidak apa-apa. Nah, kira-kira kapan ini Bu untuk siap melakukan supervisi akademik kelas? Insya Allah saya sudah sepakat dengan siswa kelas 6 Pak. Rencana kami akan melaksanakan besok Selasa tanggal 23 Mei 2023 pada jam pertama dan jam kedua. Kalau boleh tahu Bu ya, materi atau mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan akademik di kelas nanti Bu? Rencana saya Pak, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang mata pelajaran IPA pada tema 9 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu tentang sistem tata surya Pak. Jadi Ibu akan menyampaikan nanti ya mata pelajaran IPA di kelas 6, yaitu tentang sistem tata surya. Dari Ibu yang sampaikan tadi, kira-kira apa tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan pada observasi di kelas nanti? Mohon penjelasan dari Ibu. Tujuan yang akan kita capai yaitu siswa dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran sambil bernyanyi. Kemudian mereka dapat membuat laporan pengamatan melalui model dan yang diperagakan. Selanjutnya, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tata surya bersama anggota kelompoknya. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan tentang materi IPA Bu ya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa yang sudah dipersiapkan ya untuk supervisi akademik nanti di kelas ini? Untuk supervisi nanti saya sudah mempersiapkan skenario PPT, kemudian administrasi kelas, kemudian media pembelajaran, teknik pembelajaran dan metode serta pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Ini sudah siap ya dengan langkah-langkah yang dilakukan ya. Kira-kira apa langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Kegiatan yang akan saya lakukan adalah itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Pada tahap pembukaan itu saya akan memberi salam, kemudian
mengecek kehadiran siswa dan mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian memberikan persepsi dengan memberikan beberapa pertanyaan, mendemonstrasikan tentang tata surya sambil bernyanyi supaya siswa terfokus kepada pembelajaran yang akan kita sampaikan. Selanjutnya pada kegiatan inti, saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa dapat mendemonstrasikan sistem tata surya dengan teman-teman kelompoknya, bermain sambil bernyanyi, berkeliling sambil menyebutkan nama-nama planet yang mengelilingi tentang tata surya tersebut. Seterusnya, saya akan memperlihatkan model dan meminta siswa beserta teman kelompoknya mengurutkan tata surya dan planet-planet yang ada di sekitar matahari dari yang terdekat sampai yang terjauh. Selanjutnya pada kegiatan penutup, siswa akan saya beri penilaian, akan saya beri reward, dan diselingi dengan berbagai ice break supaya mereka menyenangkan, tertarik, antusias dalam belajar. Kemudian dalam akhir pembelajaran kami akan menyimpulkan, tetapi di sini untuk menyimpulkannya saya minta siswa yang menyimpulkan secara bersama-sama, kemudian merefleksikan hasil pembelajaran tersebut. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan tentang rencana. Wah, luar biasa sekali, lengkap sekali langkah-langkah yang Ibu persiapkan. Mulai dari menyusun skenario pembelajaran, menyiapkan materi, kemudian menyiapkan alat peraga, bahkan kegiatan-kegiatan inti sampai ke penutup. Nah, apa yang Ibu rasakan ini? Ya, yang Ibu rasakan menjalani supervisi akademik di kelas yang akan Ibu lakukan. Ya saya rasakan Pak, saya agak merasa canggung dan agak takut. Mengapa saya takut? Karena nanti akan menemui kendala saat mengadakan observasi di kelas nanti. Mungkin nanti akan saya temukan siswa yang kurang antusias terhadap materi, sehingga tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tidak terlaksana. Kemudian pembelajaran tidak terasa maksimal. Namun saya juga bahagia dan merasa tertantang melakukan coaching tersebut Pak. Demikian. Terima kasih Bu ya. Jadi sedikit ada rasa canggung ya. Ada rasa canggung. Nah, kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan ya untuk mengatasi hal-hal yang demikian ini yang dapat menghambat kegiatan supervisi tersebut? Untuk mengatasi tersebut, saya sudah mempersiapkan skenario yang pembelajarannya menarik, kemudian asik, nyaman dan menyenangkan bagi siswa, dan pembelajaran tersebut akan saya usahakan untuk berpusat pada siswa yang berdiferensiasi, yang melibatkan semua siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya. Dan saya akan memaksimalkan menggunakan alat peraga dan media serta teknik metode pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan materi nanti tersampaikan dengan sempurna. Luar biasa Bu ya. Selain strategi tersebut, apa masih ada kemungkinan lain yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi daripada masalah tersebut? Ada Pak. Saya nanti akan memanfaatkan siswa yang lebih dalam menerima pembelajaran sebagai membimbing temannya yang agak lambat dalam menerima pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan
kolaborasi bersama teman-temannya. Jadi ada kerjasama yang lebih mudah dan dapat dipahami oleh mereka, Pak. Oke, Bu. Jadi yang Ibu lakukan yang kami tadi ya, memfasilitasi siswa, dalam hal ini siswa dijadikan sebagai tutor sebaya gitu, Bu ya. Sehingga ada kolaborasi antara siswa dengan siswa itu sendiri. Wah, sangat luar biasa, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik ya. Oh iya, sekarang apa komitmennya, Bu? Kira-kira Ibu sebagai guru atau di kelas, komitmen atau tanggung jawab Ibu yang harapkan terhadap rencana supervisi akademik ini? Saya meyakinkan diri saya untuk melakukan peningkatan agar menjadi lebih baik. Kemudian saya akan komitmen berusaha menjadi guru yang lebih baik, yang mampu memenuhi kebutuhan anak didik saya, sehingga lebih kreatif, aktif, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya akan mencari potensi belajar berbagai sumber yang lebih menarik, bermanfaat, menyenangkan, dan mampu memotivasi siswa sehingga siswa aktif dan antusias dalam menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Bagus sekali, bagus sekali, sangat menarik sekali, dan saya sangat mendukung apa yang Ibu kerjakan. Sesuatu itu yang kita lakukan untuk berhasil itu ya memang membutuhkan, Bu ya, membutuhkan keyakinan penuh, kemudian membutuhkan perhatian penuh, dan saya yakin Ibu pasti bisa dan mampu untuk mewujudkan harapan dan tujuan yang akan Ibu capai. Nah, sekarang apa nih komitmen Ibu ya, apa komitmen Ibu atau harapan terhadap rencana supervisi ini? Kemudian kalau boleh tahu juga nih, kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses pembelajaran nanti? Area yang akan saya kembangkan, di sini saya nantinya akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada siswa dengan menghubungkan 3 aspek: kesiapan belajar siswa, minat belajar, partisipasi murid, serta strategi diferensiasi, yakni diferensiasi proses, produk, dan konten. Demikian, Pak. Wah, itu yang sangat bagus ya. Banyak sekali aspek yang akan Ibu kembangkan. Ada 3 aspek tadi ya, dari persiapan belajar, kemudian memenuhi 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, kemudian proses, dan produk. Nah, terima kasih, Bu ya, terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya dalam kegiatan pra observasi ini. Mudah-mudahan ini sangat berguna untuk perbaikan kita dalam proses belajar nanti, sehingga anak-anak pun dapat meningkat dalam pembelajaran ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini Ibu sengaja datang bersama rekan sejawat Ibu bernama Pak Liabas. Sudah kenal semuanya Pak Liabas? Ya, baiklah, hari ini kita akan mengadakan supervisi ya.
Siap semuanya? Siap. Silakan Pak. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang kita hadir hari ini? Semua. Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Nanti kita bisa mengikuti pelajaran dengan tertib dan berjalan dengan lancar. Kan pemikiran kita kembali. Ibu kita anak-anak berdiri. Ayo berdiri, semua berdiri. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Hafal? Ayo, 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Siap? Nah, sekarang kita mulai dari tangan dinaikkan ke atas sambil ambil nafas. Lepaskan. Ke atas lagi. Lepaskan. Ke atas lagi. Lepaskan. Siap. Sekarang pegang bahu teman yang di depannya. Pegang bahu teman yang di depannya. Dengar apa-apa ibu ya. Kalau ibu bilang maju, kamu lompat ke depan ya. Kalau ibu bilang mundur, lompat di belakang. Kalau ibu bilang kiri, mana kirinya? Ini. Ayo, mulai. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan sampaikan apa tujuan kita belajar tentang sistem tata surya ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran dengan percaya diri. Itu tujuan yang pertama ya. Yang kedua, dengan bermain peran, kalian dapat membuat sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya dengan lebih percaya diri. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati model yang itu nanti, kalian bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan pengetahuan yang besar.
Jadi itu tujuan yang akan kita capai setelah belajar pembelajaran ini. Paham anak-anak? Paham. Ada yang mau bertanya? Tahu apa itu artinya tata surya? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Ada? Tata surya itu adalah benda-benda matahari, benda-benda langit, dan planet yang mengelilinginya. Anak-anak pernah keluar pada siang hari? Pernah. Apa yang kau melihat kalau melihat ke atas? Matahari. Ya, bagus. Kalau malam hari pernah tak keluar? Pernah. Apa yang kuliah malam hari kalau hari cerah? Bulan. Apa lagi? Nah, jadi hari ini itu yang akan kita pelajari. Mau? Mau. Tujuan kita mempelajari itu supaya kamu bisa mengetahui tentang benda-benda langit yang ada di alam semesta ini. Kemudian supaya kamu dapat mengetahui sistem tata surya. Ya, jadi benda-benda langit itu disebut dengan tata surya. Hari ini Ibu ingin melihat kamu secara berkelompok, nanti 9 orang ke depan. Yang lain memperhatikan, setelah itu kita diskusi. Siap? Siap. Nah, di sini ada sistem tata surya. Ini namanya model tata surya. Pernah lihat ini? Ya. Sebelum kamu nanti mempraktekkan, Ibu ingin memberi tahunya dulu. Atau sebelum memberitahu, ada tak yang tahu? Yang sudah tahu, mana tahu sudah baca duluan. Kemarin kan Ibu sudah kasih tahu. Suruh baca tema 9. Kalau ada yang tahu silakan ke depan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Siapa? Si Salwa? Nah, yang lain perhatikan ya. Nanti akan dipraktekkan masing-masing ke masing-masing kelompok. Coba, hadapnya ke sana. Ya, coba Salwa. Yang paling tengah ini apa? Matahari. Nah, ya pintar. Ayo coba. Ini apa? Ya, Merkurius yang paling dekat ke matahari. Terus yang kedua apa? Venus. Iya, Venus. Venus itu adalah salah satu planet. Nah, tetapi planet kecil ini apa? Bumi. Ya, bumi. Siapa yang tahu itu bumi apa itu? Ada. Ah, iya. Tinggal kita. Kita tahu bumi adalah tempat kita Tinggal. Nah, ini apa? Setelah bumi adalah planet Mars. Pintar Rizky, planet Mars ya. Nah, kemudian setelah planet Mars apa lagi? Jupiter. Kemudian apa lagi? Saturnus. Ya, terus? Uranus. Iya, terus? Uranus. Seterusnya yang terakhir? Pluto. Ya, Pluto ini sangat jauh dari matahari sehingga sekarang dan juga kecil sekarang tidak termasukkan ke dalam tata surya. Karena apa? Karena dia sangat jauh dan terlalu kecil. Jadi sudah paham semua? Seandainya nanti Ibu suruh berkelompok sudah bisa? Sudah bisa. Ya. Kita bermain peran ya. Bisa semuanya? Bisa. Untuk bermain peran Ibu minta 8 orang untuk berdiri di sini memainkan perannya. Yang perempuan dulu, nanti yang laki-laki ya. Sambil memegang ininya nanti berkeliling diperlihatkan yang mana planetnya masing-masing. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Ya silakan berputar sambil nyanyi. Pada
Siapa yang ibu panggil, kamu maju selangkah yang perlihatkan begini, paham? Oke. Siap, si Elviza. Venus. Ya. Mars. Uranus. Bumi. Jupiter. Merkurius. Saturnus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita ganti lagi yang laki-laki lagi. Ya, boleh duduk. 2, 3. Ayo, yang namanya ibu panggil maju ya, selangkah ya perlihatannya. Uranus, Bumi, Merkurius, Jupiter, Saturnus, Venus, Mars, Bumi. Ya, bisa hebat. Ibu akan minta kalian berkelompok. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Akan bentuk kelompoknya. Ibu akan bagi LKS. Kalau tadi ada yang bertanya, itu tadi LKS yang sudah ibu bagikan akan kamu jawab sesuai yang sudah kita peragakan tadi. Silakan kamu kerjakan berkelompok dan nanti dilaporkan di depan kelas. Silakan dimulai. Anak, karena waktunya sudah habis, kita kumpulkan RK-nya ya. Sudah siap semuanya? Siap. Ini kelompok apa nih? Satu. Ini kelompok berapa? Nah, masing-masing sudah mengumpulkan hasilnya. Sekarang ibu minta setiap kelompok melaporkan hasil kelompoknya. Ibu minta wakil dari kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Siapa dari kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan maju. Yang keras suaranya ya. Yang lain perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Apa itu tata surya? Tata surya matahari, planet, dan benda langit yang mengelilinginya. Susunan planet tata surya: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang hasil kelompok 3? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok 4. Ibu minta wakil dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa kelompok 4? Ayo silakan. Ya, yang lain dengarkan, nanti yang mau bertanya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4.
Adapun planet di tata surya. Ya, boleh tepuk tangan untuk Mama bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mengelilinginya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, bisa dah? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4 Ulegi ya. Masih ada? Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sistem tata surya adalah matahari dan planet-planet, asteroid, komet, dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Bisa diulangi kembali? Coba sama-sama. Tata surya adalah matahari, planet, asteroid, komet, dan benda langit yang mengelilinginya. Kemudian yang mengelilingi planet yang mengelilingi matahari adalah dimulai dari yang terdekat ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. ya hebat semuanya. Nah, berarti pelajaran kita hari ini kita anggap selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ya, hari ini sehat, mudah-mudahan ya. Akhirnya kita ketemu lagi di pendampingan individu ke. Ini menandakan apa? Bunda, bahwa kegiatan Pak Ali sudah hampir selesai. Insyaallah lebih kurang 1 bulan lagi. Nanti masih 1 kali lagi kita pada pendampingan individu ke-6. Saya masih izin untuk mampir dan main lagi di sini. Setelah itu nanti Pak Ali masuk ke panen hasil. Nah, hari ini topik dari pendampingan individu ini fokusnya adalah pada coaching sebagai supervisi akademik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan coaching dengan supervisi akademik ini bisa merubah cara pandang kita semua, bahwa kalau selama ini supervisi akademik itu ditakuti karena dianggap itu proses pengadilan. Begitu, betul ada ya, proses pengadilan, cari kesalahan, cari yang mana yang kurang. Tapi dengan pendekatan coaching ini malahan itu diharapkan muncul kesadaran dari guru-guru yang hari ini akan berperan sebagai coaching dan Pak Ali sebagai coachnya. Tidak akan berpanjang mukadimah lagi karena ini pasca observasi, tapi sebelumnya sudah ada pra-observasi, sudah ada observasi dan hari ini pasca observasi. Nah, saya persilakan langsung Pak Ali untuk langsung memandu percakapannya hari ini. Silakan Pak Ali. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh supervisi, yaitu supervisi utama pada tanggal 23 Mei 2023. Di sini telah hadir bersama kita Bapak PP, yaitu Bapak Said Reza Ashari, SPI MSI, selaku guru PP ya, yang untuk guru penggerak. Kemudian di sini juga hadir bersama saya
rekan teman sejawat yaitu Ibu Agni SPD SD, yang mana beliau nanti akan yang telah supervisi. Nah, terima kasih Bu, terima kasih Pak, dengan semangat yang luar biasa, dengan penuh keyakinan, maka Bapak juga bisa sampai ke tempat kami ini. Jadi melalui refleksi kegiatan ini, yaitu pasca observasi, yang mudah-mudahan kita nanti dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, yang mana coaching ini artinya dipakai dalam kegiatan supervisi akademik. Baik, apa kabar Bu? Alhamdulillah, Pak. Kalau boleh tahu ya, kalau menurut Ibu ya, kira-kira pengetahuan yang Ibu dapatkan selama ini, kira-kira apa tujuan daripada supervisi atau tujuan daripada pasca observasi ini? Baik Pak, menurut saya tujuan yang saya dapatkan dari pasca observasi ini adalah untuk menganalisis hasil observasi Iya. dan untuk melakukan perbaikan dalam hal-hal kompeten dalam pembelajaran untuk perbaikan di kemudian harinya. Ada sebetulnya dari observasi yang telah Ibu lakukan pada hari Selasa yang lalu ya Bu ya, tanggal 3 Mai 2023, menurut Ibu hal-hal yang sudah berjalan dengan baik itu apa saja Bu, kalau menurut Ibu? Menurut saya yang sudah saya lakukan saat melakukan observasi kemarin, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian dengan menerapkan pelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa, saya mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian saya sudah menerapkan 3 strategi dalam diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Selanjutnya, pembelajaran yang saya sampaikan menarik, nyaman, mudah menyenangkan bagi siswa karena saya sudah menggunakan strategi model pembelajaran, sudah menggunakan alat peraga dan media yang berada di sekitar siswa, kemudian menggunakan model dan melakukan motivasi sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Yang luar biasa sekali Bu, yang sudah disampaikan. Nah, dari hal-hal yang dari kelebihan yang Ibu lihat, apakah dalam proses pembelajaran di kelas waktu kegiatan observasi mungkin juga ada hal-hal yang perlu menurut Ibu perhatian khusus atau barangkali yang ingin diperbaiki gitu, kira-kira posisinya di mana, apa atau hal apa yang menurut Ibu yang harus diperhatikan penuh dalam hal-hal yang perlu diperbaiki? Silakan. Oh ya, walaupun saya sudah melakukan semaksimal mungkin, sudah melakukan dengan menarik, dengan memberikan motivasi, menurut saya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Waktu saya memberikan pelajaran masih ada siswa yang kurang aktif, masih ada yang tidak memperhatikan dan kurang berkolaborasi bersama temannya. Jadi itu yang perlu kita perbaiki di waktu yang mendatang. Baik Bu, sangat luar biasa sekali. Berarti Ibu sudah memahami ya hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kemudian kira-kira bisa menghambat kegiatan belajar mengajar dengan jalan mengkondisikan anak ya, kemudian motivasi tadi, kemudian beri kesempatan anak aktif bersuara ya, mengeluarkan pandangannya, pendapatnya, atau dalam arti kata suaranya didengarkan, suaranya ditampung.
Kemudian menurut Ibu agar masalah yang timbul tadi, dalam proses pembelajaran bisa diatasi pada pelajaran berikutnya, kira-kira apa yang dilakukan? Menurut saya yang perlu kita lakukan dalam menangani hal tersebut, mungkin saya akan memperbaiki skenario saya akan tinjau kembali, kemudian meningkatkan cara memotivasi reward, mungkin akan saya tambahkan dalam pembelajaran, menambahkan hal-hal yang menarik, membuat dan memberi kebebasan kepada siswa melakukan dan memilih media yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga mereka merasakan memang memiliki betul-betul mereka merdeka dalam belajar tersebut. Terima kasih Bu ya. Luar biasa sekali dari jawaban Ibu cara menanggulangi atau mencari jalan keluarnya segala hambatan atau permasalahan yang bakal timbul dalam pelajaran. Kemudian selanjutnya Bu ya, apa rencana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran selanjutnya? Rencana saya akan selalu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada siswa, sehingga mampu menggali bakat dan minat siswa, sehingga mereka belajar dengan baik. Saya juga akan memotivasi siswa, anak yang istilahnya dianggap lebih dalam menerima pelajaran, bisa membantu temannya dalam belajar, sehingga mereka bisa bersama-sama berkolaborasi dan pembelajaran dianggap dimiliki oleh mereka, merasa memilikinya dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat meraih prestasi, sehingga apa yang kita impiankan dapat tercapai. Insya Allah luar biasa sekali Bu ya. Sangat menginspirasi sekali rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, dari rencana tindak lanjut tadi yang akan Ibu lakukan sebagai guru atau sebagai wali kelas, kira-kira apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Saya akan berkomunikasi untuk memperbaiki mindset saya, untuk kembali ke arah yang lebih baik. Kemudian saya dengan senang hati akan menerima saran, pendapat, dan kritikan dari supervisor yang bersama saya, kemudian kritikan dari teman-teman. Selanjutnya saya juga akan berkomitmen memberikan konsep kepada siswa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dan menentukan apa yang mereka yang merupakan minat mereka, di bidang apa mereka yang inginkan, materi dan media yang mereka inginkan. Jadi saya akan berusaha supaya sesuai dengan minat dan bakat mereka tersebut. Baik Bu ya, luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dipermudah Bu ya untuk mewujudkannya bersama-sama, sehingga nanti harapan kita bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira setelah melalui proses dari pra observasi, kemudian observasi sampai akhirnya kita pada hari ini sudah memasuki pasca observasi, apa kira-kira yang Ibu rasakan ya setelah melakukan semua ini? Dalam melakukan observasi ini dari awal sampai akhir, saya merasa tertantang Pak, terinspirasi untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang selama ini belum saya dapatkan, sehingga betul-betul merasakan tidak ada batas antara siswa dengan muridnya. Mereka merasa pelajaran itu adalah milik mereka. Jadi menurut saya
pelajaran ini dalam supervisi memang betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Demikian, Pak. Jadi itu yang Bu rasakan ya, ada perasaan senang di situ Bu ya, karena dapat pengalaman, dapat pengetahuan yang selama ini kita katakan bahwa supervisi itu sesuatu yang ditakuti. Nah, ternyata setelah kita melakukan supervisi dengan paradigma coaching, ya ternyata keadaannya jauh sekali berbeda Bu ya. Jadi kalau saya ingin bertanyakan, menurut Ibu kegiatan supervisi yang pernah kita lakukan dibandingkan dengan yang kita lakukan hari ini, apa ada bedanya gitu kalau menurut Ibu? Banyak perbedaannya, Pak. Kalau dulu kita dalam proses pembelajaran itu banyak monoton oleh guru, sekarang pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah berpusat pada siswa. Mereka sudah merasa senang, merasa terinspirasi, juga sudah bebas untuk melakukan apa media yang mereka butuhkan untuk individu masing-masing. Minat dan bakat mereka pun bisa dikembangkan. Demikian menurut saya, Pak. Jadi jelas ada bedanya ya dibandingkan dengan supervisi yang pernah kita adakan dulu dengan kita menggunakan paradigma coaching dalam supervisi akademi ini jauh sekali beda Bu ya menurut Ibu ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pasca observasi ini, kami mohon kepada Bapak PP untuk memberikan penguatan, saran dan masukan untuk perbaikan supervisi akademik berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sebagai guru senior, saya rasa Bu Nel sangat paham bahwa proses supervisi ini kalau dulu dianggap kayak sidak gitu ya, inspeksi. Ya, kalau sudah nama inspeksi itu guru paling kabut dibikinnya. Yang kadang-kadang menyalahkan, oh bahannya masih di laptop, bahan tertinggal di rumah atau gimana. Kalau sekarang justru apa yang mau kita bicarakan itu sudah dipersiapkan dari awal-awal ya Pak ya. Sudah disiapkan dari awal, silahkan disiapkan. Terus kalau merasa masih kurang, itu munculnya dari yang di coaching ya, sebagai coaching, bukan dari gurunya, bukan dari Pak Ali sebagai coach. Nah, Ibu sendiri yang disuruh merasa apa nih yang kurang gitu kan. Nah, dengan harapan ini, saya berharap bahwa teman-teman kita di S8 ini tidak usah ragu-ragu lagi nanti kalau mau ada namanya supervisi gitu. Dengan pendekatan coaching ini insya Allah akan lebih, kalau dibilang humanis lah ya, karena guru tidak lagi harus kabut menyiapkan, justru diharapkan munculnya dari kesadaran kita. Nah, yang berikutnya secara teknis apa yang sudah Ali dan lakukan hari ini, kalau mau dibilang alur percakapan itu sudah luar biasa, sudah sangat luar biasa. Pak Ali tidak mengintervensi dan untuk mengikuti putusan yang Pak Ali buat. Jadi semua tadi itu munculnya dari dunia semua. Ada Pak Ali cuma berusaha menggali, mencoba mendapatkan informasi sedalam-dalamnya. Harapannya nanti memang kalau bisa apa yang menjadi percakapan hari ini juga menjadi action kita untuk berikutnya. Itu besar harapan bagi kita untuk apa? Untuk perubahan di satuan pendidikan kita juga, di ruang kelas kita juga. Karena kalau bergambar dari apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu dan Bapak, jadi sungguh luar biasa kalau rencana itu bisa kita lakukan, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan keinginan siswa. Apalagi siswa kita di sini satu kelas, Masya Allah bisa dengan mudah ditangani, karena tidak sebanyak di sekolah lainnya gitu ya.
akan pasti lebih mudah mendiferensiasinya. Kalaupun butuh pengelompokan, butuh sarana dan prasarana, juga akan lebih murah dibandingkan ketimbang sekolah yang jumlah siswanya lebih besar. Selanjutnya yang paling terpenting dari apa yang tadi kita bicarakan, kalau Pak Ali tadi alur cerita gitu kan, cerita yang pertama itu adalah tujuan dari percakapan hari ini. Kita paham apa menjadi tujuan percakapan hari ini, harus kita pahami. Kemudian identifikasilah segala kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian rencanakan apa yang akan kita lakukan untuk dikembangkan, dan yang paling akhir ini justru di sini bertanggung jawab dengan rencana itu tadi. Karena tadi dari percakapan tadi tidak ada satupun yang disampaikan tadi melalui intervensi dari Pak Ali sebagai coach. Semuanya adalah bersumber dari coach dalam hal ini. Itu yang bisa saya komentari tentang percakapan hari ini, dan saya rasa kita sudahi dulu. Pak Ali, silahkan ditutup. Baik Pak, terima kasih atas penguatannya. Terima kasih juga untuk Ibu Akmeli yang telah bersama kami dalam kegiatan seperti akademi ini, mulai dari observasi sampai akhirnya kita memasuki jadwal daripada pelaksanaan pasca observasi ini. Sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini akan membawa perubahan bagi kita semua, namanya untuk kepentingan anak kita nanti dalam prestasi belajar, sehingga harapan kita semakin meningkat pembelajarannya, kualitasnya semakin baik. Demikian harapan kita. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita untuk kegiatan observasi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.